Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dengan saya Agus Binarto yang akan membahas mengenai penerapan sanksi sosial pada mekanika dan hukum pendingin itu. Kita langsung contoh 10 partikel bergerak dan seterusnya. Langsung kita jawab. Langsung kita tulis. Nah, singkatan dari tulisan itu adalah ini. I1, I2, I3. I1, A sama dengan 2T-1. Nah, ini bukan syarat. Ini persamaan, jadi jangan syarat. Yang I2, V0 sama dengan 3. Yang S0 sama dengan 4. Nah, itu syarat. Kemudian kita jawab langsung dari I1, I2, I3 kita gunakan. I kita pakai. Nah, ini adalah persamaan diferensial biasa. Carilah V. Nah, masukkan syarat. Jadi I2. Dapatlah V. Untuk mencari S, tulis V. V sama dengan ds per dt. Diintegralkan. Nah, dapatlah S, masukkan syarat kedua yang S. S0. Dapatlah rumus S. Yang C itu tinggal Anda masukin. Kalau T1 berapa, kalau yang DS1 berapa, masukkan aja. Sekarang kita ingin bahas latihan soal 13. Ini hampir sama seperti contoh 10. Diperhatikan benar-benar contoh 10 dan akan kita tulis seperti contoh 10. Nah, ini ada kalimat. Nah, jadi kalimat itu kita akan bandingkan. Marilah kita mencoba membandingkan. Contoh 10, 13, 14. Kita perhatikan ini contoh 10. Nah, ini ada contoh. Nah, ini A kan sama. Gravitasinya arahnya kemana? Kalau ke bawah tandanya apa? Sekarang Anda. Terus I1, I2. Ini harus Anda cari. Oh, berarti V0 itu. Nah, ini V0 sama. Berarti syarat 1. Yang syarat kedua apa? Syarat kedua jangan A sama dengan 3G. Atau malah ada yang G sama dengan V0 plus 32. Itu tidak boleh kan? Sesuaikan aja kalimat itu apa adanya Anda tulis. Sekarang kita bahas nih, sudah ada isinya. Anda perhatikan. Jadi contoh 10 dapat ditulis sebagai berikut. Perbandingan antara yang 13 sama 14. Nah, Anda bandingkan. Ini contoh 10 sebelah kiri ini A, berarti ini A lah. Ini berarti kan sama. Cuma beda tulisan. Kalau A 2T-1 sekarang ini A min 32 karena ke bawah harus perhatikan. Ini juga untuk latihan soal 14. Kalau suhu benda itu apa? Singkatannya aja apa? Suhu benda. Kan bisa Anda. Tanpa belajar bisa juga Anda. Atau Agus Binarto. Singkatannya apa? Gitu kan. Oh, singkatan Agus Binarto adalah AB. Tulis. Ini singkatan suhu benda lah TB. Boleh. Tidak usah Anda pikirkan yang macam-macam. Singkirkan pikiran yang susah. Pokoknya kalau suhu apa? T besar, jangan T kecil. Nah, ini sama. Berarti Anda perhatikan. Ini kan singkatan-singkatan. Terus syarat kedua, V0 sama nih V0. Nah, ini syarat keduanya sama. Berarti yang suhu ini yang kedua kan. Ini yang 13 dulu. Kita perhatikan betul-betul satu persatu lah. 10 sama 13 dulu. Ini A sama kan A. Nah, G itu gravitasi. Gravitasi arahnya ke bawah. Kalau ke atas nanti Anda bisa terbang. Bawah berarti min. Nah, kalau bawah itu min. Nanti kalau enggak nanti bolanya akan melambung terus sampai nun jauh di sana. Anda tendang enggak kembali lagi. Nah, syarat yang kedua,
kedua ini S0. Nah, syarat pertama kita bandingkan. V0 sama kan? Anda tulisannya. Ini 3, yang contoh 10 sama 13 sama. Nah, sekarang Anda menemukan syarat yang kedua. Perbedaan antara nomor contoh 10 dengan latihan 13. Contoh 10 itu sudah ada tulisannya di soal syaratnya. Nah, kalau ini ada yang disembunyikan. Nah, sembunyikannya di mana? Di bola itu. Syaratnya itu disembunyikan. Ada yang dinampakkan, ada yang disembunyikan. Nah, kalau persamaan ini sudah dinampakkan. A juga A. Nah, kalau yang ini syarat kedua harus Anda cari di mana? Di bola ini. Bola ini kan. Kita perhatikan di bola, mula-mula kan. Kecepatannya 1. Mula-mula itu artinya apa? Artinya, ini sama kan artinya. Mula-mula di T sama dengan 0. Sekarang yang kalau S, nah ini harus S, contohlah S. Setelah menemukan V, cari S. Kan pasangan V, kecepatan pasti jarak, waktu, nah gitu kan. Biasanya begitu. Mana lagi? V sama S pasti. Ya, jadi syarat 1 V, syarat 2 S sama. Seperti contoh 10. Nah, nyarinya di bola. Anda perhatikan di bola. S itu kan jarak. Jarak dari mana ya? Dari bawah ini tanah berapa? Ya pasti 0 meter. Waktunya berapa? 0 kan? Nah, pastinya. Makanya dapatlah ini. Nah, kalau ini bukan syarat nih. Salah Anda. Dari mana dapat V sama dengan V0 plus lambda T? Ya, pasti dari fisika ya. Nah, ini Anda berarti menghafalin kan? Ini kita hanya membaca tulisan aja, tidak ada kaitannya. Nah, tidak ada kaitannya dengan rumus apalagi matematika bias. Tidak ada juga kimia, fisika. Ini Anda dari mana dapat ini kan Anda susah ya. Nah, ini salah ini. Nah, berarti untuk latihan 13, di satunya ini, duanya ini. Nah, sekarang kita perhatikan yang latihan 14. Nah, kan panjang tuh kalimatnya, mungkin menyusahkan. Nah, suhu benda Anda singkat apa? TB, suhu medium apa? TM tuh, laju perubahan. Nah, udah. Nah, ini ada kesalahan. Harus suhu. Tulis saja laju perubahan suhu benda. Anda tidak boleh Anda suhu aja. Nanti kan suhu siapa? Suhu sekitar atau suhu udara? Laju perubahan tubuh kita. Suhu benda. Nah, ini berarti jangan TT, harus TB. Jadi kan laju perubahan Y terhadap T ditulis dy per dt. Ya, kalau ini laju perubahan suhu pasti dt per sudah. Selisih benda, suhu benda dengan suhu itu lakukan aja. Jangan Anda tambahin. Kan selisih suhu benda dengan suhu medium titik. Tidak ada tulisan selisih suhu benda dengan suhu medium sama dengan. Nah, tidak ada. Jangan pakai sama dengan. Hanya Anda singkat. Jadi TB min TM. Jangan TB min TM sama dengan delta T. Nah, itu dari mana Anda tahu delta? Orang lain tidak tahu. Apalagi saya. Saya hanya selisih suhu benda dengan suhu medium titik. Kan tidak ada tulisan segitiga delta. Anda tulis. Nah, itu kesalahan yang mungkin Anda berpikir kan. Makanya lama. Ya kan? Lama ya. Anda tambahin sendiri dan berpikir baru nulis 1 jam. Nah, kemudian nomor 5, laju perubahan berbanding lurus. Lah, tulis saja ini lurus berarti sama dengan ya sejajar. Nah, sekarang yang nomor 2, Anda suhu udara berapa T ya. Suhu udara sekitar ya, jangan T, berarti Anda pakai. Nah, ini Anda suhu medium itu berarti TM. Yang kedua, nah ini suhu 100 mula-mula mendingin. Nah, berarti kan mendingin mula-mula itu. 120. T-nya berapa? T-nya pasti 0 ini.
Yang 0, terus TM-nya kan kelihatan. Kalau TM gitu berarti 60 sama T-nya 40. Ya sudah, nanti kita susun. Nah, perhatikan betul-betul itu perbandingan antara contoh. Dulu kan sama. Sekarang kita tulis nih, angka yang benar. Nah, ini memperhatikan baik-baik. Baca sendiri kan bisa. Ini sudah ada keterangannya ya. Anda perhatikan sebaik-baiknya. Ulangi lagi tontonannya, gitu, ditonton. Itu ada yang benar cara nulisnya, ya suhu. Ada yang nulis suhu benda ya udah T. Kalau pengen B ya TB. Terus suhu medium T apa ini T1 atau TM. Laju ya D, kan tinggal gini. Tidak ada tulisan integral, Anda mana? Anda pakai integral, pakai delta. Ini ada tulisan delta. Sama dengan juga tidak ada kan? Suhu benda apa? Singkatannya. Nah, selisih apa? Kan selisih. A dengan B kan A min B. Tidak ada tulisan delta apa? Delta. Kan tidak ada delta. Nah ini, jangan pakai yang lain. Udah. Kalimat ini bahasa Indonesia biasa. Ini juga selisih ya. Yang salah ini, kalau Anda janjinya TB, ini harus TB. TB ini TB. Ini TS ya sudah yang betul. Nah, sekarang kita masukkan ini T berapa? Nah, masukkan kan ini sudah ada. Ini harus, kenapa Anda nulis 35 tapi tidak digunakan Anda? Harus digunakan. Nah, ini aslinya hukum pendingin Newton itu yang ini, hukum pendingin Newton. Nah, ini kan angkanya tinggal masukkan. Nah, ini syarat-syaratnya kan. Itu kan sama. Ini sama tulisannya. Nah, TB, ini kalau TB ya TB. Kalau T ya T. Kemudian kita lakukan. Nah, karena hukum Newton hanya mengetahui laju perubahan suhu itu berbanding lurus. Padahal ada faktor, nah, faktor lain yang mempengaruhi suhu benda kan, bukan hanya selisih. Pasti ada sesuatu yang Pak Newton tidak tahu, yang tahu hanya yang tahu gitu. Maka kita kali dengan konstanta K, jadi persamaannya akan menjadi ini K buka T min. Nah, dari contoh itu akan Anda tulis nih, ini contoh 10, ini contoh. Nah, langkahnya akan menjadi ini, yang 13 ini. Kalau yang nomor 14 ini. Nah, ini harus I1-nya. Kalau TB ya TB, ini kalau T ya T sama. Nah, ini syaratnya I1, I2. Ya kan? Kemudian Anda jawab tuh, jawabannya apa? Ini tinggal Anda tulis. Nanti seperti ini I1, I2. Nah, kemudian jawab selanjutnya latihan seperti contoh 10. Lihat jawaban contoh 10. Anda ulangi lagi, lihat lagi baik-baiknya. Nah, kalau perlu Anda foto ini. Diulangi, nanti Anda kerjakan. Demikian penjelasan dari saya. Semoga Anda memahaminya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.